Wa min barakati bismillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim lam tusibhu fujaa'atu bala'in hatta yumsiya man qalaha masa'an salasa marrat lam tusibhu fujaa'atu bala'in hatta yusbih wa fi riwayatin lam yusibhu falij wa fi ukhra lam yusibhu syai'. Masih pembahasan zikir Ratibul Hadad yang keberapa? Ketujuh, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemarin luar biasa fadilahnya. Ya, di sini Nabi menekankan lagi. Al-Habib Allah Al-Haddad di sini ya, Habib Hasan, Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini menegaskan lagi dari barakahnya bismillah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika di pagi hari dan di sore hari dia membaca doa ini 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim lam tusibhu fujaa'atu bala'in hatta yumsiya, maka dia tidak akan ditimpa bala yang tiba-tiba sampai di sore hari. Kalau dia membacanya sore hari 3 kali, maka dia tidak ditimpa bala yang tiba-tiba sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain dia tidak akan ditimpa penyakit lumpuh. Dalam hadis yang lain tidak ditimpa sedikit pun dari mara bahaya. Tuh fadilahnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Masyaallah. Kamu 15 tahun kena santet, 20 tahun kena dikerjain orang, sampai lumpuh, sampai stroke. Habis itu datang ke kiai, ke ustadz, ke ulama misalnya, terus diobatin. Kamu dikasih zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapi sudah lumpuh 15 tahun, 20 tahun telat. Andai kamu tahu dari awal, andai kamu belajar ilmu ini dari awal, maka kamu sudah sejak dini mendeteksi bahwa gangguan itu gangguan non medis. Maka nggak nyampe 15 tahun, paling 7 hari, paling lambat 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan. Kalau kamu belajar ilmu ini, kamu sudah bisa mendeteksi secara dini ini adalah gangguan secara non medis. Akhirnya antisipasi, nggak sampai terjadi hal-hal yang bisa kamu lumpuh, yang ekonomi hancur, yang rumah tangga berantakan, keluarga kacau. Kenapa? Sudah sejak dini kamu belajar ilmu ini begitu. Karena sibuk duniawi, karena sibuk harta, karena sibuk ini dan itu, akhirnya ilmu ini terbengkalai. Sudah lumpuh separoh, sudah rahimnya diangkat, sudah stroke, baru sadar, baru belajar, baru datang gitu. Baca doa ini sudah Nabi ajarkan 1400 tahun yang lalu. Bahkan di sini dikatakan waqad akhadha Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu as-sum hina ba'asa ilaihi azimun nasraniyah wa qala lahu in kunta shadiqan fi ma za'amta anna sum la yadur ma hadhil kalimat fasrabhu fajalahu fi kafi bi mahdar rasulih alladhi arsalahu bis-sum ilayhi
wa bi mahdar asadi wa qala bismillahil azim alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim wa li hasu falam yadurru syai'an illa rashu arak. Fa idzan ka'anna hadzal isma man'a min as-sum wa dafa kafu barakah wa bihi wa yumnan wa hadha ism bi rasafinatun wa naja bismillahi majriha wa mursaha min hada naja Ibrahim alaihissalam min narin namrud. Ya Allah, wa biha an-najah hina taliju baitaka wa hina takhruj taqulu inda ghalqil bab fa inna syaitan la yaftadhal kan dzikra alaihi hadzal ism na'am wa la yaqrabuhu lis. Pernah Khalid bin Walid ditantang sama pembesar Nasrani. Khalid bin Walid kan terkenal sering makan racun. Waktu mecat Amr bin Nufailah, apa itu di pinggangmu? Amr, ini racun yang dalam 1 jam bisa mati orang. Sini. Akhirnya diambil diminum sama Khalid bin Walid. Sebelumnya beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i 3 kali, terus dimakan racunnya. Akhirnya terkenal. Suatu hari didatangi pembesar Nasrani. Dikatakan di sini, kalau kamu benar, kalau kamu jujur fi maza'amta, apa yang kamu yakini bahwa racun tidak membahayakan dengan kalimat-kalimat yang kau baca, minum ini, kata pembesar Nasrani. Akhirnya ditaruh di telapak tangannya di hadapan mereka semuanya. Lalu beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa la haisa, dan dijilat racunnya. Dijilat maka tidak terjadi apa-apa kecuali keringat di keningnya. Khalid ini racun yang nggak nyampe 1 jam mematikan. Ini racun Arab, bukan racun tikus versi Indonesia. Ya, ini racun Arab. Tikusnya Arab sama tikus Indonesia kan beda. Tikus Arab besar-besar, makan daging unta kan begitu. Tikus Indonesia makan ikan teri, urus-urus gitu. Kalaupun kegemukan, karena itu tikusnya tikus beruntung, ada di rumah orang ya. Kalau tikus-tikusnya orang-orang miskin itu kurus-kurus semuanya. Makanya ikan teri, terasi, tomat kan. Nah, tiker. Nah, ini racunnya orang Arab, dimakan sama dia dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i, tidak terjadi apa-apa kecuali keringat di keningnya. Maka zikir ini yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan barokahnya nama Allah, dengan membarengi nama Allah, dengan mengambil barokahnya nama Allah, dimulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ini juga menyelamatkan terjadi ketika perahunya Nabi Nuh. Ada ombak besar, beliau mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha, pakai Bismillah juga. Nabi Ibrahim juga demikian, ketika dibakar oleh Namrud, beliau juga mengucapkan Bismillah. Dan juga akan selamat orang yang ketika masuk rumah dan keluar rumah membaca Bismillah. Dan juga ketika menutup pintu dia membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Nutup pintunya. Fa inna syaitan, kata beliau, sesungguhnya setan la yaftah ghalakan dzukra alaihi hadzal ism. Kalau kamu nutup pintu jendela, kemudian Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim, maka setan tidak akan bisa masuk begitu. Apalagi santet. Santet nggak bisa. Nutup jendela, nutup pintu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Nggak bisa. Kamu pikir jin itu bisa tembus dinding? Nggak bisa.
Kalau ada jin tembus dinding berarti kamu ini dulunya sering nonton film Casper. Kamu itu ketipu sama kartun. Hantu Casper. Bisa tembus dinding? Nggak ada. Jin tembus dinding itu nggak ada. Bohong. Mesti lewat celah-celah, lubang, jendela, pintu. Makanya Nabi mengatakan ketika kamu menutup pintu dengan bismillah, setan tidak akan bisa masuk. Loh, kan bisa tembus dinding. Ya nggak bisa. Makanya setan itu masuk ke tubuh kamu tuh lewat lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Duh, panas telinga saya. Nggak hilang-hilang. Nanti yang mau masuk ke telinga kamu. Kenapa? Wudhu kamu jarang, sholatnya bolong. Tapi kalau sholat 5 waktu tertutup dengan cahaya tuh, muka kamu ketutup, telinga kamu ketutup, mulut kamu tertutup, kaki tangan tertutup, lewat pori-pori, sisa perut, sisa selain anggota wudhu. Terus nutupnya pakai apa? Pakai dzikir. Jadinya sempurna nutupnya. Begitu. Sudah sholatnya bolong-bolong, dzikir nggak pernah. Ya, jin setan masuk lewat mana aja di badan kamu. Begitu. Tidur sambil mangap. Ya masuk tanpa gampang. Bukan cuma jin, kecoa, curut ikut masuk kan begitu. Ya. Teman kamu juga ikut masuk nanti kan, bahaya itu. Begitu. Akhirnya di situ jinnya perang. Kebanyakan jin di situ, jadinya perang. Paham ya? Itu ada kunti, genderuwo, tuyul, panjul, semuanya komplit di situ. Akhirnya bunyi retek, mau tak siram air panas kasihan kan begitu. Mau tak lakban mulutnya kasihan kan begitu. Ya Allah, ini makan jin kayak begini orang ini kan, lama-lama mukanya mirip jin kan begitu. Baca doa kalau nutup pintu, nutup jendela. Wah, ada lubang-lubang yang nggak bisa, sudah ketutup, diwakilkan pakai pintu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi. Kalau nggak, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Meskipun ada lubang-lubang, tetap ketutup. Begitu. Lubang pori-pori kan banyak. Bisa masuk lewat situ. Cukup diwakilkan pakai zikir. Sudah ketutup semuanya. Yang lubang-lubang yang kelihatan besar pakai wudhu. Begitu. Sholat 5 waktu, aman kamu. Begitu. Ya Allah. Bahkan di sini na'am wala yaqrabuhul lis. Ya betul. Maka tidak akan didekati, dimasuki oleh maling. Bukan cuma jin, tapi maling. Maling nggak akan masuk. Paham ya? Kenapa? Waman akala ma'am majzumin, dan orang yang makan dengan bersama orang yang kena penyakit lepra. Lepra kan menular. Kemudian dia berdoa wa qala bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih lam yadurrah, maka dia tidak akan membahayakannya ketika dia membaca doa ini. Waqad fa'ala dzalika Umar bin Khattab, itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma Mu'aikib Ad-Duaisi, bersama Mu'aikib Ad-Duaisi radhiyallahu anhu, yang juga dia kena penyakit lepra. Majzuman, ini lepra, wa utiya bi ta'am, dia didatangkan makanan, wa hadir, dan dia ada di situ. Fada'ah, lalu Sayyidina Umar berdoa. Qul ma'ana, sini makan bersama kami. Bismillah siqatan billah wa tawakkalan alaih fadana wa akala ma'ah. Kemudian makan bersama Sayyidina Umar bin Khattab dan tidak mengapa. Wa bihadzal ismil al-karim, dan dengan doa ini bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwal alim, yustasfa minal ain, juga bisa sembuh dari penyakit ain. Caranya bagaimana? Tadribu biyadika ala sadril ain wa taqul Allahumma adhib harraha wa wasabaha wa yaqul laha idza wada'a rijlahu fi gharzir rikab.
Baca doa tadi itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Di tengah-tengah sini. Di sini. Sadrul ain di sini. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Lalu dia berdoa, ya Allah hilangkan panasnya dan bahayanya dariku. Insyaallah penyakit ainnya hilang. Oh, penyakit ain. Penyakit ain itu begini. Misal dia ngelihat perempuan cantik. Cantik perempuan ini. Putih mulus, matanya bunder. Ya kan? Bola matanya ada ininya, lensanya itu pelangi kan gitu. Wah. Keren itu. Nggak lama besok si perempuan itu gatal-gatal, mukanya jelek, bintitan, jerawatan, dibawa ke dokter tambah parah, akhirnya kurus kering, matanya pindah ke sini. Matanya itu pindah ke sini. Kan saking kurus-kurusnya, matanya pindah-pindah ya. Bibirnya jatuh. Jadi jelek. Dapat beberapa hari jadi jelek, kemudian mati. Itulah penyakit lidah pahit. Lidah apa? Lidah pahit. Kamu sakit hati sama orang, mudah-mudahan celaka. Enggak lama dia kecelakaan. Itu namanya penyakit ain. Saya ini kalau berdoa buruk pasti terjadi loh. Jangan macam-macam sama saya. Hati-hati loh. Saya ini doa saya dikabulkan sama Allah. Bukan dikabulkan sama Allah. Kamu kena penyakit ain. Itu bahaya. Itu ada racun setan dalam pandangan mata kamu itu. Dalam lisan kamu disertai racunnya setan. Lidah pahit kata orang Jawa bilang itu. Lidah pahit. Canrang Maduran apa? Mandi pengocap. Mandi pengocap. Beda kalau begini, beda lagi kalau kebalikannya, kebaikan. Bambang udah jelek, pesek, hitam, kurus. Terus Jamiah Mobile Legend, JML ikut Jamiah Mobile Legend. Mending putih mancung main Mobile Legend, pantas. Ini sudah jelek, hitam, belum mandi, pesek, ya Allah. Main Mobile Legend, nggak ada pantas. Duh ya Allah, mudah-mudahan saya doain ganteng. Nggak taunya besoknya ganteng. Mukanya berubah jadi putih mancung, wah. Putih giginya putih kan gitu. Ini namanya beda, ini namanya mujabud dakwah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihan sudah tua kok jadi pemulung. Saya doain mudah-mudahan rezekinya lancar. Besoknya dia dapat uang 500 juta. Di botol icitan ada undian 500, dia tukar dapat 500 juta. Misalnya kan. Jadi kaya, ini namanya mujabud dakwah. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa buruk terjadi, itu namanya penyakit dan susah sembuh itu. Susah sembuh itu. Nggak bisa kau pergi kemanapun, kamu ke dokter manapun nggak bisa sembuh kecuali pakai ya dan pakai doa tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali. Kemudian berdoa, ya Allah hilangkan panas dan bahayanya, begitu. Nah, ini diantara fadilah zikir rotib hadat yang ketujuh. Paham ya? Yang ketujuh. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, ini kitab kitab Tanbihul Muqtarin.
Kemarin sudah dijelaskan, singkat saja ya, saya nggak akan baca, kesimpulan yang kemarin saja tentang para ulama salaf ketika mendapatkan penyakit, mereka ini justru kebanyakan bersyukur dan bersabar. Di antara mereka yatasaddaq bimi'ati dirham. Ketika mereka sakit ya, Shaddad bin Hakim ketika sakit dia bersedekah 100 dirham. Kenapa? Bukan untuk cepat sembuh, tapi bersyukur karena Allah kasih penyakit. Kalau kita sedekah supaya sembuh penyakitnya, tapi mereka bersedekah karena syukur Allah kasih penyakit. Itu bedanya kita sama mereka. Ya, kalau kita syukuran karena sembuh, kalau mereka syukuran karena sakit. Kenapa? Itu tandanya Allah sayang dan cinta sama dia. Tidak ahabballah abdan aktsar hamma wa ghammah. Jika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan banyakin dia sumpek dan susahnya. Kok saya sumpek, kok saya sedih? Ya jangan mengeluh, sabar dan bersyukur kepada Allah, tetap ibadah. Berarti Allah sayang sama kamu, cinta sama kamu. Begitu. Sampai ada seorang istri yang 15 tahun bahagia hidupnya, tiba-tiba sudah 15 tahun itu istrinya minta cerai. Wahai suamiku, saya bercerai sama kamu ya, tolong ceraikan aku. Loh kenapa dek? Kan kita nggak ada salah apa-apa, kok ada salah sedikit atau aku menyinggung hatimu sedikit? Enggak wahai suamiku, engkau orang soleh. Loh terus kenapa kok minta cerai? Akhirnya si suami ini sumpek, terus nggak lama dia jatuh, kakinya pincang. Istrinya tiba-tiba alhamdulillah. Suaminya bingung. Kaki saya jatuh pincang, bukan innalillah, malah alhamdulillah. Nah, kamu kan langsung disiram, ditempelin istri kamu. Wah, suaminya kena musibah, alhamdulillah. Istri apa? Kamu kan begitu. Ini ndak alhamdulillah. Loh, kenapa kamu kok ngucapin alhamdulillah? Mas, 15 tahun kita menikah, tapi kamu nggak pernah dapat musibah besar. Aku curiga Allah nggak cinta sama kamu, Allah nggak sayang sama kamu, nggak dikasih musibah sama Allah. Nggak taunya barusan Allah kasih musibah sama kamu. Ini berarti Allah masih mencintai kamu. Sudah nggak jadi cerai, makanya aku ngucapin alhamdulillah. Begitu. Makanya kalau suami itu nggak dapat kerja, kamu jangan mengeluh, Mas. Kalau orang dulu istrinya itu, Mas, yang halal cari harta ya. Aku nggak kuat panasnya api neraka. Aku lebih kuat lapar daripada panasnya api neraka. Itu istri orang dulu. Kalau sekarang, ocom balik, nekak duit ake balik, duit ngumpul ake, ocom balik, yo, tasan, tet. Ojo balik, nek gak nggawa duit akeh ojo balik, tak racun kowe karo anakmu pisan. Masyaallah. Itu istri zaman sekarang itu. Dok, Assalamualaikum. Yo, sapa aku bojomu? Oleh. Yo lumayan. Ojo turu, wis nang karep wae. Ojo mlebu. Digituin suaminya, dituntut suaminya. Hati-hati ya, akhirnya terpaksa suaminya itu cari cara instan. Akhirnya nyari tuyul sing rego second-secondan. Dia nggak tahu tuyul second itu malah luwe larang. Tuyul second itu malah lebih mahal. Kenapa? Pengalaman nyolongnya lebih banyak. Kalau tuyul baru murah, belum ada pengalaman. Tapi kalau tuyul yang second lebih mahal. Begitu. Akhirnya nggak bisa beli tuyul, dia jadi babi ngepet. Dia jadi babinya kan begitu. Kasihan suaminya jadi babi ngepet. Hanya untuk cari Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Hati-hati kalau dikasih penyakit, tetap bersyukur kepada Allah, bersabar. Dan tetap berikhtiar ngikutin sunnah Nabi. Nabi kalau sakit juga berobat kok. Bahkan dokternya Nabi itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Dokternya Nabi, tabibnya itu orang Nasrani. Tetap berobat Nabi.
Tapi kamu jangan banyak mengeluh. Wong mencret ae sak RT weru kabeh. Sakit gigi pun sak Facebook weru kabeh. Giginya diupload kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, terutama perempuan ya. Terutama perempuan. Kadang-kadang nggak punya temen, akhirnya curhatnya di media sosial, akhirnya diumbar semua keburukan-keburukan keluarganya, suaminya. Hati-hati, dosa kamu itu begitu, paham ya? Nggak boleh, tidak boleh mengumbar kejelekan suami sendiri, nggak boleh. Apalagi suaminya orang lain kamu umbar-umbar, ya nggak boleh begitu. Masya Allah, ini pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kesabaran dan rasa syukur kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal